setengah 10 malam. So, don't miss it guys. My Series, My TV. Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2012. Sudah di depan mata. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengawal proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda warga Jakarta yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus Menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di JAK TV. Balik lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya doa, air putih dan juga minyak yang dioleskan. Tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa suntik dan tanpa pijit. Nah ini mungkin di segmen terakhir ini Ustadz Sony bisa memimpin doa karena waktu sudah agak sedikit mepet nih Ustadz ya. Ya baiklah para pemirsa JAK TV yang berbahagia, mengingat karena waktunya sudah sangat terbatas sekali. Seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Biasanya saya di dalam berdoa selalu saya bawa 3. Yang pertama saya timbulkan rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa saya dikabulkan. Dan yang ketiga saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Rob atas segala nikmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kau ciptakan alam jagat raya demikian indah buat kami semua. Rob, kehidupan kami sangat singkat sekali. Namun lihatlah, demikian banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini. Kami malu Rob. Ampunilah kami, bukakanlah pintu maaf buat kami. Satu keyakinan kami, Engkaulah Sang Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyayang. Rob, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang lurus itu. Dan tetapkan kami semuanya di atas jalan lurus itu untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami mohon Rob, tetapkanlah buat kami semuanya di atas jalan lurus itu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya di acara Medika Natura Malam. Dan pemirsa saya ingatkan kembali buat Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolpu, Anda bisa catat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 02185820209 atau di 085000413 atau di 02170580381. Baik pemirsa, sekian dulu acara Medika Natura Malam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepulauan indah dan santai tanpa mobil.
Corn Island, Nicaragua. Pulau Little Corn terletak sekitar 70 km sebelah timur lepas pantai Karibian, Nicaragua. Pulau ini awalnya dijelajah oleh Inggris, dan sebagian besar pulau ini memiliki lebih banyak kesamaan budaya dan dengan penggunaan bahasa Inggris yang lebih besar daripada mereka yang berada di daratan Nicaragua. Pulau ini tanpa memiliki jalan dan kendaraan bermotor. Satu-satunya pilihan untuk berkeliling pulau ini adalah dengan berjalan kaki. Rottnest Island, Australia. Pulau Rottnest terletak di lepas pantai Australia Barat dekat kota Perth. Pulau ini dihuni oleh orang-orang aborigin dari sekitar 30.000 tahun yang lalu sampai naiknya permukaan air laut pulau terpisah dari daratan. Sekarang pulau ini adalah tujuan wisata populer. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi berenang, snorkeling, memancing, berselancar, menyelam, dan bersepeda. Mobil tidak diizinkan meskipun ada beberapa bus wisata yang berkunjung ke sana. Kadafu, Fiji. Kadafu adalah pulau terbesar keempat di Fiji dan memiliki sekitar 10.000 penduduk. Beberapa sumber daya alam Kadafu termasuk hutan pegunungan dan air terjun, teluk dibatasi oleh terumbu karang dan hutan bakau yang menyediakan habitat bagi kehidupan liar dan berbagai macam burung, termasuk burung beo Kadafu. Pulau tak tersentuh dan alami ini membuatnya cocok untuk tujuan liburan yang menginginkan kehidupan terpencil. Jalan yang ada sangat sedikit di Kadafu dan transportasi utama yang digunakan adalah taksi perahu dan feri. Gili Island, Indonesia. Tujuan wisata paling populer di Lombok, Kepulauan Gili, adalah kepulauan dari 3 pulau kecil, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Ait. Pulau-pulau sangat rileks dan santai, dengan kafe-kafe pinggir pantai yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak ada mobil atau sepeda motor untuk mengganggu ketenangan di sana. Sepeda tersedia untuk disewa dan jalur utama cukup baik untuk dilalui, setidaknya di Gili Trawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tentunya ketemu lagi bersama dengan saya Terta Mayasari dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Dan tentunya Terta juga telah ditemani oleh guru besar dari Terapi Kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna, dan juga ada mantan pasien yaitu Ibu Rumiati. Dan pemirsa, untuk tema kita malam hari ini adalah mengenai iman. Dan langsung saja Terta menyapa Bapak Ustadz Sony. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Jadi Jadi setiap hari kita ketemu selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Iya, dan Ibu Rumiati apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu, sehat tapi Bu ya? Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak, ini kita berbicara mengenai iman ya Pak ya. Nah, sedangkan iman sendiri kan ini memang banyak sekali ya Pak ya, ada 6 ya Pak ya. Ya, dan ini kita akan membahas mengenai iman kepada siapa? Pada Allah apa pada siapa dulu Pak? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk mengangkat tema kita yaitu iman. Karena saya pikir iman ini adalah merupakan idaman daripada kita semua. Juga selaku orang tua, juga selaku diri kita sendiri. Kita betul-betul sangat mengidamkan
untuk menjadi orang-orang yang beriman atau memiliki anak-anak yang beriman. Nah, sebenarnya iman ini apa? Makhluk apa sebenarnya? Kok ini menjadi idaman semua manusia? Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, ternyata iman ini sama dengan yakin. Jadi kalau saya boleh artikan, iman itu sinonim atau identik dengan yakin. Jadi kalau misalkan kita katakan, dia termasuk orang yang beriman loh. Ini artinya sama juga saya mengatakan, ini dia termasuk orang yang yakin. Nah, jadi pemahaman iman itu adalah sama dengan yakin. Nah, berdasarkan ketentuan Islam, iman atau yakin ini dibagi menjadi 6 di dalam rukun iman atau rukun yakin. Para pemirsa JAK TV, di sini jelas sekali yang namanya iman atau yakin ini adalah sebuah keyakinan yang tanpa dibantah lagi, tanpa lagi kita membiarkan otak kita bertanya-tanya. Sebagai contoh misalkan iman kepada Allah, ya, iman kepada Tuhan. Nah, ini harus punya keyakinan yang betul-betul mutlak, tidak boleh terbantahkan lagi, apalagi membiarkan otak kita berkelana, bertanya-tanya. Nah, ini yang disebut yakin tadi. Sebuah keyakinan adalah sebuah keputusan batin atau keputusan hati atau keputusan pikiran kita terhadap sebuah keyakinan. Nah, Islam mengajarkan kepada kita yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, setelah itu baru beriman kepada para malaikat. Nah, beriman kepada kitab-kitab, ya kan? Nah, terus kemudian beriman kepada utusan dan para nabi. Beriman kepada takdir baik buruk dan juga beriman kepada hari akhir. Nah, inilah kira-kira aturan main rukun iman atau rukun yakin tadi menurut gaya Islam. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, selama ini kita sering sekali yang kita bahas adalah rukun Islam, yaitu tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini sering menjadi topik pembahasan kita terus. Padahal kalau kita lihat, Islam ini terdiri dari 2 pilar, yaitu satu rukun Islam, yang kedua rukun iman. Nah, yang pada malam hari ini yang kita mau coba kupas adalah rukun iman, yang disebut rukun yakin tadi. Ya, bagaimana dan ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Saya pikir demikian penjelasan awalnya. Baik Pak, tadi kalau disebutkan bahwa memang iman itu adalah yakin Pak ya. Dan memang rukun iman itu sendiri memang ada 6 ya Pak ya, yakin kepada Tuhan. Nah tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita memang harus selalu yakin Pak dengan apa yang kita lakukan Pak? Iya, begini ya, yakin terhadap kita lakukan itu sepanjang itu suatu perbuatan yang baik. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dan yang lebih penting lagi harus bernafaskan cinta kasih, ya kasih sayang. Itu memang kita harus yakin, ya kita harus yakin. Nah, Allah sendiri itu kan sudah memberikan sinyal-sinyal di dalam kitab suci Al-Quran, di mana Allah menyapa, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang yakin, gitu ya. Artinya Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Namun untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin tadi, memang diperlukan cara dan latihan untuk bisa nyampe kepada tingkat yakin atau iman. Makanya Islam itu memiliki caranya, yaitu lewat rukun Islam. Nah, ya, jadi kita melatih diri kita supaya menjadi orang beriman itu lewat rukun Islam, lewat syahadat, lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji itu. Kita melatih diri kita ke sana untuk supaya kita bisa masuk di dalam kriteria rukun iman tadi atau rukun yakin tadi. Baik, seperti itu ya Pak ya. Dan memang dalam keyakinan itu sendiri kan kadang-kadang manusia itu suka ada perasaan tidak pernah bisa untuk yakin dalam melakukan tindakan sesuatu hal yang benar gitu ya Pak ya. Misal dalam mengambil keputusan, ini apakah saya bisa meyakini hal ini gitu ya, dalam mengambil keputusan apalagi seorang pemimpin gitu ya, pasti ada keraguan. Ini sebaiknya gimana sih Pak caranya agar kita bisa memantapkan diri kita bahwa memang kita yakin atau kita beriman ini? Iya, itu tadi bahwa selama keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin itu masih hatinya masih dipengaruhi oleh sebuah kotoran hati tadi, biasanya ya agak susah bagi pemimpin itu untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat ya.
itulah kenapa di dalam kitab suci Allah mengingatkan ya kepada kita semua yang kira-kira bunyinya begini. Apabila engkau hendak mencari seorang khalifah, seorang pemimpin, nah, maka berhati-hatilah kau. Ya, kalau salah, tunggulah kehancuranmu. Nah, kalau saya boleh identikkan seorang pemimpin itu ibaratnya kalau kereta api, dia adalah lokomotif di depan, gerbong depan, lokomotif. Nah, kita ini, ya kan, jamaahnya di belakang, gerbong-gerbong belakang. Jadi kalau lokomotifnya itu masuk jurang, ya kita rame-rame itu masuk jurang. Nah, begitu ya. Nah, sama kalau kita identikan misalkan ular ya, kepalanya kemana saja dia bergerak, itu buntutnya ngikut aja tuh. Nah, karena itu Allah berkata, kalau engkau tidak mencari seorang khalifah, maka berhati-hatilah. Kalau salah, tunggu kehancuranmu. Nah, ini kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Kalau menjadi seorang pemimpin, kok susah sekali membuat sebuah keputusan. Nah, ini sebenarnya timbul dua pertanyaan. Ya. Timbul dua pertanyaan adalah, apakah si pemilihnya itu, apakah sudah benar pada waktu memilih pemimpin itu? Apakah pemimpin ini adalah pemimpin yang sudah di-screening secara tadi ya, secara hatinya tadi? Apakah dia betul-betul memiliki hati yang baik?